Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Saripah Najwa Amira. I'm from class Accounting D, NIM 2210426895. Di sini saya akan menjelaskan tentang simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau, selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi, past tense digunakan apabila bercerita di masa sekarang tentang aktivitas masa lalu. Definisi bahasa Inggris. Simple past tense verbs also called past simple or future show conditions that around and was complete at a particular time in the past. Apa saja sih rumus simple past tense? Nah, secara umum, rumus simple past tense adalah subjek ditambah verb 2 ditambah objek ditambah komplement. Tapi nyatanya enggak sederhana itu. Soalnya ada dua bentuk kalimat yang otomatis menyebabkan perubahan rumus. Yap, ada dua kalimat verbal dan kalimat nominal yang akan kita bahas di section selanjutnya. Apa saja sih ciri-ciri simple past tense? 1. Pada simple past tense, verb yang digunakan selalu bentuk 2 untuk menandakan aktivitas yang terjadi di masa lampau atau menggunakan to, be, was, were. 2. Menggunakan time signal bentuk lampau seperti last night, yesterday. 3. Memakai kata kerja regular dan irregular. Rumus simple past tense. 1. Nominal simple past tense. Kalau sebelumnya sudah membaca artikel simple past tense, pada kalimat nominal bagian predikat akan diisi oleh to be, was, were sebagai bentuk lampau. To be setara dengan am dan are dari simple present tense. Di bawah ini merupakan rumus dari nominal past tense, yaitu pada tabel ada susunan untuk rumus dalam bentuk kalimat positif. Let me tell you the complete formula. Plus subjek ditambah to be, was atau were ditambah komplement. Negatif subjek ditambah to be atau was, were ditambah not tambah komplement. Terus tanda tanya to be, was atau were ditambah subjek ditambah komplement. Contohnya adalah sebagai berikut. First, I was a teacher. Aku dulu seorang guru. She was fat. Dia dulu gemuk. We were a doctor. Kita dulu adalah seorang dokter. They were rich. Dulu mereka kaya. Negatif. I was not fat. Aku dulu tidak gemuk. She was not sick yesterday. Dia tidak sakit kemarin. We were not tired. Kita tidak capek kemarin. They were not a bad kid. Mereka dulu bukan anak yang nakal. Terus tanda tanya. Was she so busy? Apakah dia dulu sangat sibuk? Was Intan happy to work high? Apakah dulu Intan senang bekerja di sini? Were they happy to work here? Apakah dulu mereka senang bekerja di sini? 2. Verbal simple past tense. Kata kerja pada tenses terdiri dari 3 bentuk, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Dalam hal ini, sebagai kalimat simple past tense yang akan mengisi posisi predikat adalah verb 2 atau kata kerja kedua. Artinya, kata kerja ini sudah bukan lagi yang dasar, alias sudah berubah bentuk karena dipengaruhi oleh waktu atau lampau.
Namun, kabar baiknya adalah kata kerja dalam verbal simple past tense tidak dipengaruhi oleh subjek. Jadi, apapun subjeknya, bentuk verb akan tetap sama. Berikut ini merupakan rumus verbal simple past tense, yaitu subjek ditambah verb 2 dan ditambah komplement. Rumus di atas hanya berlaku untuk kalimat positif saja. Jika ingin mengungkapkan kalimat negatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu negatif subjek ditambah did ditambah not ditambah verb 1. Terus kalau untuk tanda tanya that ditambah subjek ditambah verb 1. Loh, kok jadi balik ke verb 1? Yap, jadi ada satu hal yang perlu kamu garis bawahi. Ini saat menggunakan rumus simple past tense untuk bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya, maka kata kerja akan kembali ke dasar, karena di sana sudah tertera did atau did not dan sebagai bentuk lampau dari no dois. Berikut ini contoh kalimat verbal simple past tense. Kalimat positif yaitu the nurse went to the hospital yesterday. Yesterday itu pergi ke rumah sakit kemarin. Kalimat negatifnya the nurse didn't go to the hospital yesterday. Yesterday itu tidak pergi ke rumah sakit kemarin. Tanda tanya that the nurse go to the hospital yesterday. Apakah itu pergi ke rumah sakit kemarin? Sebelum melanjutkan pembahasan regular verb and irregular verb, dalam bahasa Inggris terdapat dua jenis perubahan kata kerja berdasarkan waktu, yaitu regular verb yang artinya kata kerja beraturan dan irregular verb yang artinya kata kerja tidak beraturan. Untuk menguasai semua bentuk dan jenis kata kerja ini memang tidak mudah. Kamu perlu latihan secara fokus dan rutin agar tidak mudah hilang dari ingatanmu. Yuk simak lagi pembahasan berikut. 1. Regular verb. Pada verb ini, setiap kata kerja selalu ditambahkan akhir negatif ed atau negatif d atau negatif ied setelah kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Namun kamu selalu perhatikan beberapa aturan ini ya. 1. Jika kata kerjanya berakhir e atau bisa ditambahkan saja negatif d. Misalnya, simple past tense dari move menjadi moved. Jika kata kerjanya berakhiran konsonan ditambahkan saja d. Misalnya dari down menjadi downward. Untuk kata kerja yang berakhirnya y biasanya berubah menjadi i jika mengikuti konsonan lalu tambahkan ed. Misalnya cream menjadi cried. Regular verb dalam simple past tense. Contoh dari regular verb dalam suatu kalimat yaitu she moved to the outer division. Dia pindah ke divisi lain. I didn't dump a banana fill into the trash. Aku tidak membuang kulit pisang ke tempat sampah. Did the baby cry last night? Apakah bayi itu menangis tadi malam? Terus yang kedua, irregular verb sesuai dengan artinya yaitu kata kerja tidak beraturan. Maka verb ini berubah dari bentuk kata kerja pertama. Namun irregular verb pun berbagi menjadi 3 jenis. Kamu dapat membedakannya dengan melihat tabel ini. Verb 1, verb 2, dan verb 3 bentuknya tidak sama. Verb 2 dan verb 3 tidak berubah dari verb 1. Pada akhirnya kata ditambahkan apapun. Tapi kamu perlu ingat, meskipun bentuknya tidak berubah, namun ada beberapa verb yang pengucapannya berbeda. Sebagai contoh, untuk kata read, jika digunakan sebagai verb 1, maka pronunciation-nya adalah right. Sedangkan jika digunakan sebagai verb 2 atau verb 3, maka cara pengucapannya berubah menjadi read. Verb 2 dan verb 3 bentuknya sama, namun berbeda dengan verb 1.
irregular verb dalam past tense. Contoh kalimat yang menggunakan kata kerja tak beraturan adalah sebagai berikut. She fell off the bike yesterday. Dia jatuh dari sepeda kemarin. They then hurt the cat last night. Mereka tidak menyakiti kucing itu tadi malam. That she kept the money last week. Apakah dia menyimpan uang itu minggu lalu? Bingung. It's okay, kita belajar pelan-pelan ya. Sekarang yuk kita lanjut ke bagian keterangan waktu. Adverb of frequency atau adverb of time. Time words atau adverb of time akan selalu ada dan menjadi pelengkap setiap tense dalam bahasa Inggris. Untuk past tense, kamu bisa membuat template dengan kata keterangan waktu sebagai berikut, yaitu adverb of frequency. Yesterday artinya kemarin, the day before yesterday hari sebelum kemarin, last night tadi malam, last week pekan lalu, last month bulan lalu, last year tahun lalu, a few days ago beberapa hari yang lalu, a week ago seminggu yang lalu, 2 weeks ago 2 minggu yang lalu, just night tadi atau baru saja, in 2020 pada tahun 2020, a long time ago dahulu kita, 2 days ago 2 hari yang lalu. Fungsi simple past tense. 1. Menjelaskan aktivitas yang biasa dilakukan di masa lampau. Kamu pasti pernah bercerita tentang kebiasaan yang sering dilakukan di masa lampau, bukan? Contohnya, when I was in senior high school, I went to school at 07.00. Ketika duduk di bangku SMA, saya berangkat ke sekolah pukul 7 pagi. 2. Menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu juga. Jadi, maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan selesai di waktu yang sama dan tidak berlanjut ke masa sekarang. Contoh kalimatnya, I was sick 2 days ago. Saya sakit pada 2 hari yang lalu. 3. Menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Artinya, tense ini berfungsi untuk menunjukkan kejadian pada waktu yang spesifik. Pada akhir kalimat, kamu dapat melengkapinya dengan keterangan waktu. Example, she hit her boyfriend last night. Dia memukul pasangannya tadi malam. 4. Menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau. Sama seperti simple past tense. Tense yang satu ini juga dapat digunakan untuk express the feeling or emotion. Namun tentu kata kerja yang digunakan akan berbentuk kata kerja lampau. Bambang was happy to see his girlfriend. Bambang yang senang karena telah melihat pasangannya. 5. Menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak lagi dilakukan. Pada kalimat ini di bagian akhir kamu dapat menambahkan pernyataan bahwa sekarang sudah tidak lagi melakukan kebiasaan yang sama. Nah, kalimat yang satu ini kamu bisa gunakan kata kerja used to. Contohnya, I used to love him but not anymore. Dulu aku mencintainya tapi sekarang tidak lagi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.